PMH itu saya bicara dengan singkatan dulu ya. PMH itu adalah Paguyuban Merapi Hijau. Nah, itu adalah salah satu mitra dari Taman Nasional Gunung Merapi yang itu sudah melakukan atau sudah ada perjanjian kerjasama dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, adapun ruang lingkup dari PMH sendiri itu ada lingkup wisata, terus kemudian rehabilitasi dan juga pengambilan material vulkanik. Memang teman-teman yang tergabung di dalam paguyuban ini itu sudah melakukan kegiatan di kawasan Taman Nasional itu sebelum kawasan konservasi itu dibentuk sebagai Taman Nasional. Nah, kemudian dengan adanya Taman Nasional itu kemudian mereka kegiatannya dibungkus dalam bentuk kerjasama. Nah, itu memang prosesnya berakhir 2021 ini untuk kerjasamanya. Jadi anggota yang tergabung dalam PMH itu ada dari 4 desa, semuanya dari Kecamatan Serumbung. Itu Desa Ngargosoko, Desa Tegal Randu, Desa Meranggen, dan Desa Ngeblak. Bagi TNGM, Taman Nasional Gunung Merapi, kemitraan konservasi adalah upaya pelunasan janji petugas lapangan ketika pembentukan TN Gunung Merapi. Jadi ketika waktu penunjukan, kita berjanji kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor pengelola, bukan hanya sekedar pendukung pengelolaan, tapi sebagai aktor pengelola. Nah, dengan kemitraan konservasi, ini adalah upaya kita melunasi janji itu. Proses pertama kemitraan konservasi adalah harus ada rasa trust, saling percaya antara Taman Nasional dengan masyarakat. Itu dulu yang pertama. Tanpa itu proses selanjutnya nggak akan bisa jalan. Nah, proses pertama setelah kita kontrak sosial antara masyarakat dengan Taman Nasional, kita melakukan identifikasi keruangan secara bersama. Di mana ruang yang masyarakat bisa menjadi subjek pengelola, karena kita tetap berdasar pada konsep zonasi, di mana interaksi antara manusia dengan kawasan itu ada gradasinya. Nah, di titik di mana dan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan itu yang dilakukan setelah kita melakukan proses saling percaya itu. Nah, setelah itu baru kita melakukan proses agreement, proses perjanjian kerjasama. Kebutuhan urgent apa yang masyarakat inginkan dari kawasan, dan itu kita juga bisa memfasilitasi itu. Sehingga misalnya saja tentang perumputan. Perumputan adalah kebutuhan pokok masyarakat, dan kami memfasilitasi itu, dan sekaligus dengan menjadikan perumput itu bagian dari pengelola, otomatis perumputan menjadi bagian dari pengelolaan. Sampai saat ini kita masih 3 tahun, tetapi terbuka sesuai regulasi P6 tahun 2018 kita bisa sampai ke 5 tahun. Tapi kita proses awal ada 3 PKS di tempat kami itu sampai ke tahun ketiga. Nah, di sini ada zona pemanfaatan namanya Jurang Jeru. Saya bertugas di sini kurang lebih hampir 1 tahun, dan proses itu saya ikuti. Awalnya yang Jurang Jeru ini menurut saya potensinya besar tapi belum dikembangkan, tapi akhirnya bisa dikembangkan, bisa dikunjungi oleh beberapa tokoh penting, menteri, dirjen, dan terakhir bulan Februari kemarin oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Jadi prosesnya memang tidak singkat. Dari awal kondisinya seperti kurang terawat, tidak tertata dan lain sebagainya. Kelompok wisata yang ada di situ kemudian digali lagi, coba ditingkatkan, akhirnya kawasan cukup bisa ditata kembali, cukup bersih, tertata, bagus, diberi papan interpretasi dan lain sebagainya. Kemudian didampingi oleh petugas, mereka bergotong royong untuk mendapatkan ide, kemudian tempat yang diharapkan,
tempat duduk, tempat nongkrong dan lain sebagainya supaya pengunjung senang, pengunjung nyaman. Nah, proses itulah dilakukan oleh masyarakat. Kalau fokus kita yang pertama itu adalah wisata. Harapannya bisa mengurangi ketergantungan masyarakat atau warga sekitar ini secara langsung terhadap sumber daya alam yang ada di Jurang Jero. Misalnya pasir. Jadi sebagian sudah beralih, sebagian sudah mulai bergerak ke wisata tadi, sudah ada yang menjual truknya, sudah diganti dengan jeep dan lain sebagainya. Harapan kita masyarakat yang mau beralih tadi ke sektor wisata dari sektor pengambilan material ya, kalau bahasa umumnya penambangan ya, itu semakin banyak. Nah, kalau nanti Jurang Jero semakin ramai, semakin bagus, saya yakin bisa memberikan penghasilan yang mungkin lebih dibandingkan dari yang didapatkan dari material pasir yang ada di Kali Putih. Kalau bentuk kegiatan kami ya, yang pertama kan kita ada suatu PKS yang dengan Taman Nasional. Yang pertama kita di masalah mitigasi, zona mitigasi, yang intinya kita pengambilan material batu dan pasir. Yang kedua kita ada di penghijauan, kita masih tetap aktif di musim tanam, musim hujan kita tetap ada penanaman, di musim kemarau kita tetap penjagaan, kita patroli. Untuk patroli kita tetap aktif 1 bulan, tetap kita bersama dengan TNGM, dengan kelompok tani, kita bersatu satu sama lain, kita sama-sama mengamankan kawasan. Itu yang bentuk kegiatan kami dengan TNGM. Jadi bentuk kita inkennya ke Taman Nasional itu atas nama PMA itu ya bentuk kegiatan yang kita sebut penghijauan, bukan kita nominal uang itu. Nah gini, di dalam PKS PMA itu juga ada ruang lingkup untuk kegiatan wisata. Jadi harapan kami itu pasir itu tidak selamanya kita berkegiatan di pasir. Nah dari awal kita dari tahun 2015 dari teman-teman kita kelompok tani dan merintis untuk wisata, harapannya nanti teman-teman yang masih berkegiatan di alur Kali Putih ini bisa ke wisata. Harapan kami seperti itu. Jadi wisata itu biar kita buktikan kalau di wisata itu bisa menjanjikan, kadang malah bisa lebih daripada kita beraktivitas pengambilan material gitu loh. Nah sebenarnya itu kan memadai toh Mas, itu memadai masyarakat yang sudah beraktivitas sebelum ada Taman Nasional. Nah kalau tidak diwadahi, otomatis masyarakat akan frontal. Sedangkan kita untuk menjaga kawasan ini kan kita harus satu antara masyarakat dengan TN harus sinergi. Itu kegiatannya masih manual ya? Masih manual, kita manual. Kita memang kalau pakai alat berat nanti yang kaya cuma perorangan. Tapi kalau kita manual, kita memang kemaslahatan kita untuk bersama-sama. Jadi makan satu ya makan semua, kalau enggak semua kan